sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal yang baik, amal yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup abadi di akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man khairun nas? Man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis itu telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk ke dalam golongan khairun nas atau orang yang terbaik. Bahkan mereka digolongkan orang-orang yang khusar, rugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski mereka selalu berdoa demikian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang terbaik? Jamaah Jumat hafizahumullah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Allamah Sayyid Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Ikhtikar wal I'tibad bima yamutu fil insan wa yanqadi lahu min al-amr. Yang artinya sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan kebajikan-kebajikan lain yang khusus maupun yang umum. Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesalehan dan kebajikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi lebih daripada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Oleh karena itu, bisa saja seseorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang khairun nas, terbaik, karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan barakah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan itu, Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang soleh namun tidak berumur panjang, tetapi memiliki amal kebaikan yang sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal di negara kita dengan nama Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski beliau tidak berumur panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan dan karya-karya yang sangat penting bagi umat Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara karya-karya besar Imam Syafi'i, yang pertama adalah kitab Ar-Risalah yang menjadi rujukan di beberapa pondok pesantren, yang merupakan kitab usul fikih. Kemudian
ada kitab Al-Qum yang merupakan kitab tentang mazhab fikihnya. Yang ketiga, kitab Ikhtilaful Hadis yang merupakan kitab tentang hadis. Keempat, kitab Tafsir Al-Imam Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Syafi'i lebih dari 120 buah, dan beliau hafal Al-Quran di usia yang sangat dini, yakni di usia 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Contoh lain dari orang soleh namun tidak berumur panjang tetapi amal kebaikannya sangat banyak adalah Abu Habib Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau wafat setahun lebih lama daripada Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Meski beliau berumur pendek, namun begitu besar sumbangsinya bagi masyarakat luas, khususnya kaum muslimin. Beliau dijuluki dengan Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Di antara karya-karya besar Imam Al-Ghazali, yang pertama ada kitab yang sering dan umum dibaca oleh para penceramah, para ulama, dengan sebutan nama kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Kedua, kitab Jawahirul Quran yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran. Yang ketiga, kitab Al-Wasit yang merupakan kitab tentang ilmu fikih dan usul fikih. Keempat, kitab Maqasidul Falasifah dan Al-Arba'in fi Usuluddin yang merupakan kitab filsafat dan ilmu kalam dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan daripada Imam Al-Ghazali lebih daripada 200 buah kitab karangan. Jamaah Jumat rahimahullah, dari apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Said Abdullah Al-Haddad di atas, sangat jelas bahwa pemahaman literasi tentang umur yang baik hanyalah umur yang panjang yang dipenuhi kebaikan, masih memiliki kekurangan. Pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta bahwa banyak orang soleh namun tidak berumur panjang. Orang seperti ini meskipun tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang barokah, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan amal kebajikan. Selain itu, umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan amal soleh hingga pada tingkat tertentu setara atau malah lebih banyak daripada mereka yang berumur lama atau panjang. Terhadap kelompok kedua, yakni mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesalehan dan kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali, Sayyid Abdullah menyebut sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati, sehingga amal kebajikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada panjang-panjangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, batasan umur panjang di kalangan umat Islam tidak ada patokan khusus yang disepakati secara bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya mereka yang mencapai di atas 63 tahun yakini telah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun sebesar 50 atau 55 atau kurang, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat di usia kurang dari 40 tahun, tetapi kekuasaannya mampu menguasai 2/3 isi dunia dalam waktu relatif usia yang masih belia. Mereka yang termasuk dalam kategori umur yang
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang barokah, umur yang diberkahi Allah, umur yang selalu rindu kepada ketaatan, kebajikan dan perbuatan amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu